Halo teman-teman, selamat datang di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your Entertainment. Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Salah satu orang seniman lah, kalau saya bilang. Dia seniman, dia punya karya, dia juga, pokoknya nanti kita ulik lebih dalam dengan Bang Wai di sini. Tadi sempat diskusi teman-teman sebelum dicek tadi ini, kenal-kenalan. Bang Wai ini adalah salah satu, bisa dibilang Ahmad Dhani lokal. Ahmad Dhaninya Samarinda. Dia, kalau saya baca biografinya teman-teman, dia adalah seorang, ya kalau bisa bilang produser dalam musik. Tapi ini agak sedikit beda teman-teman. Dia adalah salah satu perancang musik back sound. Apa sih itu back sound? Itu yang musik-musik yang dimana teman-teman biasa gunakan di soundtrack video teman-teman, baik di TikTok ataupun di Instagram gitu loh. Nah, nanti kita kulik-kulik lebih dalam. Sebelumnya Bang Wai sendiri, awal mula deh Bang, Abang ini dari latar belakang apa, dari mana, terus ketertarikannya sejauh apa, dan dinamikanya gimana Bang? Sebenarnya saya sudah mengenal musik itu sejak SMA. Setelah itu sering ikut festival, buat band, dan macam-macam. Ujung-ujungnya kembali lagi saya main musik seperti itu. Selain ikut festival, kompetisi, setelah itu juga pernah juga ikut juga dulu di band indie. Band indinya itu dulu booming ya dulu ya di Samarinda ya. Namanya Tulalit Band. Nah, saya di sana membantu mengisi. Tulalit Band teman-teman, itu tahun berapa Bang Tulalit? Wah, ini sudah kalau ngomongin tahun ini, aduh, udah zaman batu kayaknya. Saya susah banget mengingat kronologi tahun ini, ya. Setidaknya yang bagi tahu nanti komen aja. Tulalit Band. Asal Samarinda teman-teman, Tulalit Band. Ya, itu dulu dia lumayan booming di radio, sampai peringkat 1 dia. Di radio Samarinda. Kalau dulu kan belum zaman HP tuh. Zamannya radio. Biar aku tebak Bang, era awal 90-an atau 2000-an awal. Iya. Kira-kira mungkin kayaknya seperti saya itu. Belum lahir juga itu teman-teman. Jadi dia sudah, kita bisa bilang hatam bisa dibilang hatam dalam dunia permusikan. Nah, yang aku tadi menarik Bang, Abang tadi bilang di belakang bahwa Abang tuh sekarang lagi giat-giatnya bikin komposer musik atau instrumen-instrumen di TikTok, betul, maupun di Instagram. Nah, menarik ini teman-teman. Yang ku tahu komponen-komponen musik seperti itu, karena saya orang awam, saya kira itu diciptakan ya melalui user media itu sendiri, TikTok atau Instagram. Tapi beruntung sekali saya nanti bisa diskusi di sini mengenai itu, bahwasanya Abang ini ternyata ahli di bidangnya. Coba bisa diceritakan sedikit Bang. Jadi kalau untuk menjadi komposer resmi, kita harus bergabung dengan agregator resmi juga. Agregator resmi itu saya bergabung dengan SoundOn. SoundOn itu justru miliknya TikTok sendiri. Nah, jadi di sana musik saya itu sudah memiliki lisensi, lisensi royalti. Saya mendapatkan dari penggunaan video, lagu-lagu yang saya buat, penggunaan videonya dibuat oleh pemirsa di TikTok, Instagram, Spotify atau maupun streaming. Saya dapatkan royalti di sana. Yaitu kalau untuk bergabung, ya kita harus buat musik resmi. Jangan buat musik tapi tidak didaftarkan ke publisher, agregator. Dan saya juga bergabung di lembaga royalti resmi, yaitu WAMI, Wahana Musik Indonesia. Itu yang lembaganya yang tergabung di sana ada Ahmad Dhani, Melly Guslo. Saya ikut di sana juga. Kalau di Samarinda ini mungkin Novi Umar ya. Seperti itu. Seperti itu jadinya. Jadi untuk mendapatkan atau dibilang musik kamu resmi, kamu wajib bergabung di lembaga resmi tersebut. Di TikTok sendiri, pada awalnya sebenarnya saya bukan membuat
musik instrumental. Awalnya juga membuat lagu. Ada lagu saya yang lagu tentang Samarinda yang saya buat, itu justru tidak seberapa naiknya, justru malah setelah itu saya buat sebanyak-banyaknya musik instrumental. Ternyata musik instrumental itu justru yang dipakai banyak di TikTok. Justru kebalikannya Mungkin ternyata. karena itu kebutuhan media bang ya. Yes, betul. Buat cari orang-orang bikin video, Betul. apa nih backsoundnya yang Betul. cocok, apa nih lagu yang unik. Atau Iya, apa. betul segitu. Makanya saya bergabung ke publisher Sound On. Jadi tinggal cari sendiri, teman-teman bisa search Sound On itu apa, cara bergabungnya seperti apa, seperti itu. Ya teman-teman, tapi bang, aku masih agak sedikit rancu ini. Tapi abang bukan penyanyi. Saya bukan penyanyi, jadi anehnya saya membuat lagu. Justru saya bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi di sini, makanya saya sering collab sama penyanyi-penyanyi di Samarinda. Seperti itu. Karena untuk kebutuhan instrumental kan saya kadang-kadang kan tidak memakai vokal. Itu lebih mudah lagi saya membuat musik instrumental seperti itu. Jadi saya bisa membuat lagu, tapi tahu saya lagu itu palasnya di mana. Saya akan contohkan. Saya contohkan, justru saya nyanyinya palas. Ya itulah, masing-masing punya kelemahan, kelebihan. Tapi ya itu, karena kelemahan itu kita bisa kolaborasi. Nah, seperti itu. Oh, beda bang ya. Kalau menulis lagu sama bikin instrumen itu dua yang berbeda ya, dua sifat berbeda ya. Kebutuhan yang sama. Jadi komposer tidak harus bisa menyanyi. Seperti Melly Goeslaw kebalikannya. Melly Goeslaw bisa menyanyi tapi tidak bisa main instrumental. Makanya dia butuh suaminya, yaitu pemain gitar, komposer. Jadi dia setara. Seperti itu, sama Ya, seperti saya. Nulis ini kayaknya judul lagu, ini bisa dijadikan lagu, tapi nggak tahu orang nadanya. Tapi kalau abang bisa kayak gitu bisa. Bisa. Dari lembaran kata-kata nih misalnya, aku ada karya bang, ini kayaknya lagu, tapi aku bingung nadanya di mana. Justru saya yang mencontohkan malah. Tapi saya tahu ini nyanyinya salah, ini seperti ini. Nanti saya dengerin kamu nyanyi. Oh, ini palas kamu di sini. Malah saya tahu. Seperti itu. Sebenarnya suara saya itu sumbang atau berubah hancur saat saya balik. Jadi tidak bisa lagi. Tapi saya menganalisa musik itu palas, saya bisa. Seperti itu. Ya, mana tahu kan kita nih kayak orang awam nih. Bisa nulis lagu, tapi aku bingung nadanya gimana. Kan kita banyak cari referensi tuh. Ngambil nadanya mungkin dari lagunya apa yang teng-tong. Tapi abang bisa menyesuaikan tentang hal itu. Bisa. Nah, itu butuhnya siapa? Komposer seperti saya. Silakan panggil saya bantu. Nah, seperti itu sebenarnya. Ada yang jago nulis lagu, tapi ada juga yang hafal nada. Jadi do aja dia tahu. Jadi ada bedanya komposer sama arranger. Kalau arranger itu kan pemain aja. Dia bisa main, dia ngisi lagu, tapi belum tentu dia bisa bikin lagu. Kalau komposer, dia bisa bikin lagu, dia bisa bikin musiknya. Seperti itu, dua itu bedanya. Jadi kalau komposer juga kadang-kadang bisa butuh arranger butuh bikin lagu, dia cari songwriter. Kalau komposer ini sudah lengkap, tapi ya itu aku bilang belum tentu semua komposer itu bisa nyanyi. Contoh juga Ahmad Dhani, Ahmad itu jago banget. Ya, itu tapi super. Dia mengandalkan vokalis dia mengakui suaranya biasa-biasa aja. Yes. Makanya dia menggunakan vokalis yang tahu marwah lagunya seperti apa. Betul. Kurang lebih kan kayak gitu. Makanya itu yang kupahami tentang musik ini teman-teman. Enggak semua orang tuh bisa nyanyi, tapi semua orang tuh pasti bisa nyanyi. Tapi resikonya jelek atau bagus. Nah, yang ilmu yang kita jarang ketahui, bagaimana kita bisa menulis lagu dengan baik dan benar, mensinkronkan data-data atau nada-nada musik itu dengan benar melalui komposer seperti ini. Nah, kalau bagi abang, hal tersulit dalam ngulik lagu itu kayak mana bang? Justru kalau kesulitan di sini sebenarnya talent. Sebenarnya kalau membuat di sini ya? Samarinda ini talent orang penyanyi yang berani menyanyikan lagu ciptaan itu sangat-sangat sedikit keberaniannya. Semua sesuatu kan pasti ada risiko kayak gitu. Jadi tapi nggak semua orang cocok buat menyanyi lagu itu. Betul itu. Makanya itu
mungkin talent ini kalau di Jawa udah banyak banget, berani banyak orang di sana. Industri di situ. Iya, kalau di sini kan beda pasar. Sebenarnya pasarnya di sini ya pasarnya Elektun. Memang beda. Saya ngambil pasarnya memang beda. Karena sebenarnya saya nyiapkan ini mungkin sebenarnya buat nabung di karya IKN. Kalau IKN jadi, bisa jadi view musik itu akan berbeda dari saat ini. Gitu, kita mungkin musisi yang dari Samarinda itu jarang untuk bisa sampai ke kancah nasional. Yang aku tahu itu ya beberapa aja kayak Jiro Sispa. Itu salah satu band asal Samarinda. Penyanyi-penyanyi solo itu ada yang dari Kutar tuh siapa yang Indonesia Idol. Cuman di Samarinda ada Chandra Tatu. Cuman cara dia bertahan di industri ini yang mungkin masih belum survive-nya masih kurang. Menurut saya sih kita ini masih Jawa sentris musik. Kenapa aku bilang seperti itu? Publisher musik aja belum ada di Samarinda. Label musik besar pun belum ada di Samarinda. Kita menunggu ada IKN. Kita menunggu jangan sampai sebenarnya artis Jawa lagi. Bukan aku menghina atau apa. Kita nih kalau kita tidak bergerak menyiapkan, kapan lagi gitu masa kita ujung-ujungnya artis sana lagi yang naik di sini nanti pas waktu IKN. Wah, kesalahan besar menurut saya. Makanya satunya untuk mau naik itu kita harus survive di sana, Bang, biasa industri. Yes, seperti itu. Itu bagi yang berani. Dan kebanyakan yang orang Samarinda ujung-ujungnya kembali kampung. Mental lagi, kembali ke mental. Makanya itu kan Jawa sentris musik. Karena tidak ada di sini publishernya, tidak ada produsernya nampung. Makanya kalau misalnya IKN ini jadi, saya berharap sih komponen musiknya, komponen lembaganya musik juga ada di Samarinda, biar kuat. Kita nggak perlu lagi tuh di sana lagi. Tetap di sini aja. Artisnya artis lokal yang dinaikkan. Mudahan seperti itu. Ya bisanya sih berdoa aja. Banyak event-event di Samarinda, konser-konser musik, konser-konser apa. Banyak juga yang menggunakan bintang-bintang lokal kayak band-band lokal Samarinda. Tapi ya kita tahu sendiri peminatnya itu siapa sih? Peminat musik-musik lokal di daerah sendiri itu siapa sih? Paling yang tahu-tahu aja. Karena industrinya begitu besar dengan nama mungkin lagu yang dibawakannya begitu terkenal, makanya minat cenderung masyarakat Samarinda ini agak minim dalam industri. Iya. Itu yang aku tahu. Karena ya kita didoktrin di sini yang terkenal di sini apa? Tambangnya, baranya, segala macam. Teman-teman untuk berkarya, untuk menciptakan karya itu agak sulit di sini. Sama peran pemerintah pun mungkin pun kurang diperhatikan. Saya tidak tahu juga ya, mungkin pemerintah itu memperhatikan, cuman belum tepat sasaran aja. Tapi Bang, Abang kan jatuh dari musik, kendalanya tadi yang kesulitan talent. Terus Abang berkarir dari SMA tuh, tapi memang pure untuk musik kan Bang? Sebenarnya sampai saya sudah kecebur. Orang kalau kecebur ya jangan mundur. Saya udah Bang, betul. Oke. Yang ku tahu musik ini betul-betul teman-temanku yang ngeband apa segala macam tuh paling setahun 2 tahun hilang. Kayak semangat panas teh ayam. Apalagi punya band apa lagi apa modal usaha apa segala macam kayaknya kurang. Kalau betul-betul nggak mau mendedikasikan hidupnya untuk musik itu agak sulit gitu loh. Kalau aku tuh fase-fasenya ada nggak sih Bang kayak gitu? Ya alhamdulillah sih sebenarnya saya kan karena masuknya melalui resmi kan, makanya itu kita belajar terus melalui resmi, makanya ada yang namanya royalti. Walaupun tidak masih bisa lah cuma beli rokok lah apa, tapi so pasti ya tetap aja saya juga pasti punya kegiatan lain atau pekerjaan lain tetap seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya tetap aja semangat, tapi kalau ingin untuk mendapatkan royalti atau apa, masuklah jalur resminya. Masukin itu, aku bilang. Masuk ke WAMI, masuk ke publisher resmi, seperti itu. Masuk ke agregator resmi, seperti itu. Ya jangan main musik, ya itu tuh bilang panas-panas tai ayam. Aku bilang, kenapa aku bisa berdiri sendiri terus seperti ini? Karena sendiri. Aku tanpa negosiasi, set hajar. Kalau dulu pengalaman band, kenapa aku tidak
membentuk band lagi, ya karena itu, karena pengalaman. Terlalu banyak negosiasi, lambat berkarya. Terlalu bubar, bubar. Wah tuh, bahkan kan ada stereotip, kamu makan apa sih dari musik? Mending kamu kerja yang betul di kantor. Makanya itu apa segala macam itu sejahtera gitu. Jadi saya bilang membuat musik itu menurut saya investasi. Ya, ini catat, investasi. Jadi selain saham, reksadana, membuat lagu itu investasi. Asal tahu caranya, jalurnya. Jadi jangan dianggap itu jadi pekerjaan utama. Jangan dulu, coy. Kita kumpulin, tabung. Ini tabungan kita, tabungan masa depan. Jadi buatlah karya sebanyak-banyaknya. Ya menurut saya seperti itu sih. Tapi Bang, di fenomena sekarang kan orang tuh bukan jarang ya saya lihat. Kapan sih lagu-lagu baru itu lirik? Paling orang-orang tertentu aja yang berani itu lirik. Ya. Rata-rata kan ada yang kayak sempat isunya juga, penyanyi korporat, penyanyi kafe itu kan lebih nyaman menyanyikan lagu orang daripada lagu sendiri itu. Betul. Nah, terus tuh adanya haki atau yang tentang permusikan tuh yang diusahakan sama Ahmad Dhani itu kan jadi soal gitu. Iya, betul. Makanya dari itu orang-orang kayak bahkan ada lagu orangnya yang menyanyikan lebih terkenal gitu. Nah, orang yang menyanyi yang covernya itu kan yang orang kadang mending aku jadi penyanyi cover, mending penyanyi ini. Tanpa menghargai nilai esensinya itu. Itu gimana Bang? Ya itu kembali lagi kan, kamu bilangnya kamu lebih suka apa? Kamu lebih suka mencipta atau kamu mengcover? Kan itu aja permasalahannya. Saya memang lebih enak hati saya menjadi diri sendiri. Saya nggak enak saya mainin lagu orang, rasanya aku nih menjadi orang lain itu. Nah, jadi seberapapun sulitnya saya lebih senang menjadi diri saya sendiri. Jadi saya menciptakan musik saya sendiri, itulah diri saya. Seperti itu. Kembali persoalannya, kamu suka yang mana? Rata-rata kan orang-orang itu mau instan doang. Iya, betul. Cepat naik, terkenal cepat, tapi cepat juga produknya. Gitu. Rata-rata kayak gitu sih teman-teman. Ya memang siklusnya dunia musik memang naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ada banyak ajang pencarian bakat di TV-TV nasional. Cuman yang terkenal yang bisa konsisten sampai sekarang cuman beberapa orang. Makanya karena yang tidak ada yang diciptakan ya karya. Karena memang susah membuat karya itu. Sangat susah sekali. Ketika pun kamu ada karya, kamu bisa nggak mempertahankan itu tetap berkarya. Itu kan? Iya, tetap mempertahankan. Kamu sudah punya karya, tapi tidak bisa mempertahankan karyamu tersebut itu kan? Iya. Betul-betul jadi samparan buat diri sendiri gitu loh. Kita mau maju atau mau mundur untuk berkarya? Yaitu musisi-musisi lokal dari daerah pun kadang mundur di situ. Tidak kuat untuk mungkin jiwa adventure-nya, jiwa survive-nya, segala macam, dan keterbatasan. Ada juga yang naik karena aji mumpung atau apa segala macam. Itu yang bagus. Tapi kembali lagi, ketika kamu ingin bermusik, kamu harus siap-siap ada resiko yang harus kita ambil. Gitu kan, Bang? Yes, seperti itu. Ini saya juga ada baru rilis ini. Hari ini rilisnya. Itu instrumental juga. Judulnya Car sama Laboratorium. Jadi misalnya kalau saya tujuannya gimana sih, kadang-kadang ide-ide saya nih, imajinasi saya ini memang terlalu terlalu unik. Kalau saya memikirkan misalnya laboratorium, berarti di otak saya itu suara yang dihasilkan dari laboratorium itu seperti musik download. Nah, saya bikin seperti itu, makanya imajinasi saya tanpa batas seperti itu. Kamu ketahui sound efek-efek yang di TikTok kayak robot atau apa ya? Abang ini yang buat. Kalian cuma bisa menggunakan abang ini yang buat. Ternyata sound seperti itu kalau kalian tekuni ada nilainya gitu loh. Asal tahu arahnya mau kemana, lisensinya kemana, segala macam. Asal kreatif, itu aja. Yes, betul. Weng apa-apa yang kalian bingung kan setiap bikin video mau backsoundnya apa. Nah, abang ini yang buat cari aja di TikTok. Apa nama kita, Bang? Wani Production, pakai Y. Wani pakai Y. Wani Production itu banyak sound viral teman-teman. Perang, robot, hantu itu banyak orang Thailand yang pakai, orang robot, orang Eropa. Mungkin ya selera aku, mungkin selera luar mungkin, atau belum terjamah mungkin di Indonesia mungkin. Pasarnya mungkin beda. Ya itu jadi musik tuh menurut saya selera aja sih. Nggak ada baik dan buruk, selera. Misalnya kamu mau suka kopi hitam,
Aku kopi susu, itu selera aja. Selera. Jadi tidak ada yang jelek teman-teman, itu semua terselera. Kalau soal laki abang teh sepakat nggak bang yang tadi kita bahas Wami atau Asik tentang seniman itu hidup dari karya. Yes. Gimana pandangan abang kayaknya? Ya, menurut saya ya itu sudah kan pernah dijelaskan bahwa perbandingannya di Eropa kita tuh bisa hidup di musik, tapi di Indonesia belum. Jadi Indonesia ini masih berbenah. Di Malaysia royalti itu sudah capai berapa, ya pokoknya sudah bisa menghidupi pemainnya. Indonesia masih belum, masih berbenah. Karena memang beda ya Indonesia ini. Indonesia ini negara kepulauan. Jadi berbenahnya pelan-pelan di kota-kota. Jadi memang beda. Kita nggak bisa juga menjiplak dari negara lain. Perlu pengaturan memang dari awal, atau yang baru ini pengaturan yang lebih baru lagi, lebih caranya. Bagaimana sih musisi itu bisa sejahtera? Pengawasan pun masih jauh dari pengawasan. Karena itu kan seluruh Indonesia ini berapa pulau kita? Sekarang ini yang terjadi kan yang terawasi yang di Jakarta masih. Ini yang di pulau-pulau lain ini banyak banget. Band-band yang terkenal pasti. Yes, betul itu. Yang besar gitu. Jadi Indonesia berbenah, ya musik kita juga sama-sama berbenah. Menurut saya seperti itu, sama-sama. Apalagi beberapa hari kemarin kita harus memperingati Hari Musik Nasional, teman-teman. Yes, betul. Itu jadi satu memorable juga buat musik-musik atau orang-orang yang berkarya lewat musik bisa dibenahi lagi apa yang kurang dan yang baik lagi diperbaiki. Itu yang kutangkap bang, karena ya lagi-lagi bermusik ini tidaklah mudah gitu. Tidak semua orang-orang bisa. Kembali lagi dari Wami tadi itu bang, untuk hidup dari karya aku pun menyadari teman-temanku juga banyak yang bermusik, banyak yang ngeband atau segala macam, tapi ada aja struggle yang dia alami. Paling 1 atau 2 tahun vakum atau hilang, kembali jadi PNS, jadi pegawai bank, jadi apa segala macam. Apakah betul-betul kita mau survive betul-betul all in kah, atau memang setengah-setengah? Jadi ya tergantung background kamu ya. Background kamu orang yang sedikit kesini bisa dengar musik apa bikin musik tergantung ini kamu, tergantung daya intelektual kamu. Kalau kamu memang tidak hanya suka ya, daya intelektual kamu dalam 1 jam kamu bisa nggak bikin musik, dalam 1 hari kamu bisa nggak bikin 2 musik. Jadi kembali di situ. Jadi kalau daya intelektual kamu itu memang bagus, berarti ya kamu full aja di situ. Tapi walaupun itu ada sekedar yang lain, kegiatan lain, kan pasti kita tuh punya kelebihan sebenarnya nggak dikasih 1 sebenarnya. Ada 2, ada 3. Cuma kita yang nggak menyadari sebenarnya. Gitu, dikembangkan aja semuanya gitu. Itu juga dari ada faktor salah satu musik. Jadi ya ini lagi kembali, jadi menurut aku makanya tuh musik itu investasi. Makanya mau kamu ngeband bubar, investasimu tetap jalan loh. Itu. Kamu mau bubar, mau tidur, ngerokok, nggak ngapa-ngapain, masuk loh itu royalti kamu setiap bulan. Itu yang diperjuangkan para musisi besar kita sekarang kayak. Itu mungkin juga salah satu minat kurang untuk orang membuat karya ya. Orang asal jiplak aja sih kadang tuh penyanyi cover di YouTube. Pasti tidak menyalahkan secara personal penyanyi cover di YouTube. Bahkan ada penyanyi aslinya itu lebih banyak penyanyi covernya yang ditonton, yang lebih terkenal. Nah itu yang kadang orang banyak dapat duit ya penyanyi cover, sedangkan dia berpikir tenaga waktu membuat musik itu tidak dapat jadi apa-apa. Selain mau dihakimin, dia bilang rakyat kecil itu kan yang kadang orang bilang jadi abu-abu gitu lah. Contoh kasus kayak Once Michael sama Ahmad Dhani, itu kan Ahmad Dhani sudah bilang orang-orang yang mempunyai lisensi yang besar wajib membayarkan royalti ke hak cipta lagunya. Tapi dia memaklumi ketika ada penyanyi-penyanyi yang masih berintis. Tapi ketika sudah besar, ya wajib itu membayar. Yes. Wajib itu membayar. Yang jadi PR, yaitu kita hanya mendaur ulang lagu-lagu itu. Jarang ada lagu-lagu yang bagus lagi, yang timbul karya-karya lagi. Kayak kapan sih kamu terakhir dengar lagu anak-anak terbaru? Paling 10 tahun atau 20 tahun kebelakangan. Rata-rata kan lagu-lagu yang baru sekarang yang berujung cinta apa segala macam, itu nggak apa-apa sih, itu hak personal bang ya. Iya.
namanya juga berkarya. Betul. Lagi-lagi adanya kecanggihan teknologi, mungkin adanya juga AI. apa segala macam. Son juga itu, son viral di TikTok ini potong memotong aja Iya, gitu iya. loh. Yang dapat lisensi ya bubuan-bubuannya aja, itu yang masih jadi PR gitu. Bagaimana teman-teman bisa berkarya lewat karya yang teman-teman buat. Kayaknya cukup dalam deh Bang kalau kita bahas lebih lanjut. Iya, yes, Kita itu. harus kulik tentang musik ini. Nggak ada habisnya. Emang. Kalau menurut Bang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di sana yang mau berkarya di musik melalui pesan singkat Abang terkait bagaimana sih caranya survive, bagaimana caranya untuk mengupgrade diri, bagaimana untuk parkir kamu bisa lewat seni ini bisa berkarya gitu. Ya menurut aku satu kata aja sih, gas. Gas teman-teman. Oke, Jadi gas. bikin Oke, gas. bikin satu karya, lupakan. Supaya apa? Bisa bikin karya yang lain lagi. Bikin satu karya, lupakan. Supaya bikin karya lagi. Seperti itu. Jatuh bangun lagi ya. Iya sih. Yang kadang-kadang orang tuh mentalnya. Iya, begitu aja sebenarnya. Bikin karya, gas. Lama-lama 1000 karya kamu kumpulin. Mau itu bernilai atau enggak nilai, intinya kamu itu karyamu gitu nah. Entah nanti itu berprospek atau enggak, nanti jam terbang kan Bang. Yes. Jam terbang pasti. Ahmad Dhani tidak mungkin sebesar ini kalau tidak dia mulai dari nol. Iya. Mungkin ada freelance Iya. itu nggak salah. Dan dia kan gas terus aja. Mau jatuh bangun, masuk penjara, gas lagi. Gas lagi. Nah itu ada orang dikasih freelance juga tolol hitungannya, nggak bisa memanfaatkan freelance. Semua tergantung personal Iya. Bang. Ada yang pintar apa segala macam kan tidak bisa berkarya, tidak bisa bertahan dengan karyanya gitu. Iya. Kan yang kadang jadi bingung. Pokoknya betul-betul orang yang diciptakan sebagai survive lah aku bilang, yang bisa hidup betul-betul dari karya gitu loh. Itu yang namanya seniman. Itu Bang Yap. aku tangkap. Yap. Itu aja teman-teman, itu aja yang kita bisa diskusikan pada hari Oke. ini. Pokoknya tetap untuk pesan teman-teman yang ingin berkarya itu tetap berkarya. Saya Satria dengan Mas Bang Wai. Bang Wai di sini. Sampai Wani jumpa di Production. konten. Ya, di mana Bang? Wani Production. Wani Production. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye. See you tomorrow next time.